Halo Bapak Ibu operator sekolah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, baik di pada kesempatan kali ini admin akan membagikan informasi kembali ya. Nah, tentunya informasi ini terkait dengan pekerjaan kita sebagai operator. Nah, jadi di aplikasi Dapodek ada informasi terbaru Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, sekarang kita ada pekerjaan baru lagi ya setelah cut off kemarin di 31 Agustus. Jadi sekarang ada informasi kembali dan apa saja yang nanti perlu kita kerjakan di aplikasi Dapodek terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini dan apa saja yang perlu nanti kita persiapkan. Nah, jadi karena ini sebuah informasi, Bapak Ibu seperti biasa tonton terus video kami sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke informasinya ya. Jadi Bapak Ibu silakan saja login ke aplikasi Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Lanjut Bapak Ibu masuk ke menu pesan ya. Nah, di sini ada pesan baru ya Bapak Ibu. Jika belum muncul pesan ini, Bapak Ibu tinggal klik saja mutakhirkan ini ya. Nanti akan muncul pesan seperti ini. Nah, ini adalah pesan baru yang ada di aplikasi Dapodik. Jadi itu ini diterbitkan tanggal 4 September 2023 pukul 15.30 WIB. Nah, jadi isinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengerjakannya di aplikasi Dapodik, ada langkah baiknya kita baca terlebih dahulu supaya nanti kita tidak gagal paham. Nah, isinya dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kami mohon saudara melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ini ya Bapak Ibu. Yang poin pertama ini Satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk membentuk TPPPK dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita di Satuan Pendidikan diberikan kewenangan sekarang yang Bapak Ibu untuk membentuk tim TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, jadi yang pertama, jadi Bapak Ibu keanggotaan daripada TPPK ini berjumlah gasal dan minimal 3. Jadi Bapak Ibu di sini untuk keanggotaan kita di TPPK ini jumlahnya itu gasal ya atau ganjil, minimal itu paling sedikit 3. Nah, nanti untuk SK-nya dan surat tugasnya nanti kami akan berikan contohnya. Jadi kita baca terlebih dahulu. Lanjut yang ke B, di sini satuan pendidikan sesuai kewenangannya untuk melakukan TPPK dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang ke B, keanggotaan daripada TPPK terdiri atas perwakilan. Yang pertama, pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi di sini yang ditugaskan adalah perwakilan daripada pendidik. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, yang tidak ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tidak termasuk di dalamnya. Lanjut yang kedua, komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu 1 dan 2 ini yang ada nanti di dalam keanggotaan TPPK. Nah, lanjut Bapak Ibu yang ke C, jadi keanggotaan TPPK sebagaimana maksud dalam huruf B. Jadi yang ini ya, yang dimaksud keanggotaan TPPK ini huruf B dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga pendidikan. Jadi untuk keanggotaannya nanti selain tenaga pendidik dan komite ini, jadi nanti bisa ditambahkan dari tenaga administrasi yang berasal dari tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita, misalnya TU ataupun tenaga perpustakaan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang D, dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan non-formal, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, jadi ini jika tidak terdapat komite sekolah ya Bapak Ibu, ini dalam satuan pendidikan non-formal. Nah, lanjut yang ke E, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan. Jadi anggotanya nanti itu yang Bapak Ibu pakai harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. Terus yang kedua, tidak pernah terbukti jatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau yang ketiga, tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Jadi ini adalah syarat
nanti anggota-anggota TPPK yang nanti Bapak Ibu pakai. Terus yang ke F ya Bapak Ibu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E. Nah, jadi yang ini ya Bapak Ibu, persyaratan keanggotaan ini nanti dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai contoh format terlampir. Nah, jadi contohnya nanti kami akan berikan Bapak Ibu ya. Setelah ini, nah baik Bapak Ibu, kita lanjut yang ke G ya. Poin G, dalam hal satuan pendidikan, anak usia dini tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai. Tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, jadi di sini khusus untuk Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan anak usia dini, jadi tidak dapat membentuk TPPK ya, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memadai. Dan adapun nanti ada satuan pendidikan ya Bapak Ibu di anak usia dini yang ditetapkan untuk melaksanakan TPPK ini, jadi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu ada di poin G dan poin H, TPPK diangkat dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, jadi itu di poin G ya, khusus untuk pendidikan anak usia dini. Nah, kita lanjut yang kedua ya Bapak Ibu. Tadi yang nomor satu ini banyak sekali poinnya, ada sampai H ya. Jadi yang kedua ini segera melakukan pelaporan TPPK yang telah ditetapkan dalam data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi Bapak Ibu segera melakukan pelaporan untuk TPPK ini di dalam aplikasi Dapodik. Nah, nanti kami akan berikan bagaimana cara penginputannya di aplikasi Dapodik. Lanjut setelah itu Bapak Ibu mengunggah surat keputusan penetapan TPPK melalui laman berikut. Jadi Bapak Ibu di sini harus membuat surat keputusan atau SK penetapan TPPK di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi nanti untuk surat keputusan atau SK-nya ini kami akan berikan contohnya ya sesuai dengan jumlah yang kami terima. Jadi Bapak Ibu untuk menguploadnya ini Bapak Ibu masuk di laman berikut. Jadi tinggal klik saja ya Bapak Ibu nanti akan dialihkan ke laman ini. Jadi Bapak Ibu akan menguploadnya di sini. Jadi untuk penguploadannya juga nanti kami akan berikan bagaimana caranya ya. Jadi kita mengupload di laman yang ini ya Bapak Ibu di referensi.data.kemendikbud.go.id. Jadi kita lanjut kembali. Lanjut setelah itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu unduh daripada panduan daripada TPPK ini. Jadi Bapak Ibu silakan klik ini ya untuk mengunduh panduannya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu panduan di dalam kita mengisi anggota TPPK oleh satuan pendidikan di Dapodik atau di aplikasi Dapodik. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan yang ini ya. Jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK merupakan tim yang dibentuk pada satuan pendidikan dalam upaya pencegahan dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikannya. Tim ini terdiri dari dua unsur, utama yaitu pendidik atau guru dan komite sekolah atau perwakilan dari orang tua wali siswa. Jadi anggota TPPK ini berjumlah ganjil ya Bapak Ibu, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Atau paling sedikit 3 orang ya. Jadi paling sedikit 3 orang, jadi harus lebih ya Bapak Ibu dari 3 orang pun boleh. Jadi unsur tambahan yang dapat diikutsertakan dalam TPPK adalah tenaga kependidikan. Nah, seperti yang kami jelaskan di awal, tenaga kependidikan contohnya seperti tenaga data usaha, TTU, dan tenaga perpus, dan lain-lain sebagainya. Jadi syarat lainnya adalah sebagai berikut disahkan melalui SK kepala sekolah dan tidak menyertakan kepala sekolah dalam kepanitiaan TPPK. Jadi untuk SK-nya nanti kami akan berikan contohnya. Dan di sini yang B ini Bapak Ibu di dalam kepanitiaannya kepala sekolah itu tidak turut serta ya. Jadi Bapak Ibu silakan saja memakai guru yang lain. Jadi kepala sekolah itu tidak ada di dalam kepanitiaan TPPK ini. Nah, jadi ini adalah gambaran daripada cara kita menginput di aplikasi Dapodik. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Kami akan contohkan bagaimana cara penginputannya di aplikasi Dapodik. Nah, cara untuk penginputan daripada TPPK ini Bapak Ibu silakan saja masuk ke menu sekolah ya. Jadi di menu sekolah ini Bapak Ibu pilih kepanitiaan sekolah. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tambah saja ya, klik tambah tambah ini. Jadi tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih saja di sini tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Jadi kita tinggal pilih ini saja. Jadi untuk pengisian nama satuan tugasnya ini dikatakan tadi otomatis ya Bapak Ibu tinggal isi saja sesuai dengan satuan tugasnya yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Jadi untuk instansi ini isi saja dengan instansi atau nama sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Jadi di sini kami contohkan saja ya Bapak Ibu cara pengisiannya. Lanjut untuk tingkat satuan tugasnya sudah otomatis terisi. Jadi untuk SK tugasnya sesuaikan dengan SK tugas masing-masing ya yang ada di sekolah. Nanti kami akan berikan di akhir video ini ya Bapak Ibu contoh SK dan contoh surat tugasnya. Lanjut Bapak Ibu, kami di sini isi sembarang saja ya supaya nanti kami bisa menyimpannya. Hanya untuk contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk TMT-nya ini silakan saja terhitung mulai kapan surat tugasnya, misalnya mulai per hari ini. Silakan saja untuk TST ini Bapak Ibu silakan dikosongkan ya. Karena nanti setelah berakhir tugasnya itu baru Bapak Ibu isi untuk TMT tugasnya ini. Jadi seperti yang dijelaskan di sini ya Bapak Ibu. Untuk SK tugas TMT SK tugas untuk TST SK tugas isi jika sudah tidak aktif. Jadi kalau masih aktif Bapak Ibu tidak usah diisi. Jadi kalau tidak aktif silakan baru kita isi. Nah, lanjut untuk selanjutnya terpasang papan atau pelang. Jika terpasang Bapak Ibu klik iya ya, pilih iya. Kalau tidak terpasang atau tidak ada papan daripada TPPK ini Bapak Ibu pilih tidak. Lanjut tersedia formulir, kalau tersedia Bapak Ibu silakan klik ya, kalau tidak tersedia silakan Bapak Ibu klik tidak. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini semua terisi, tinggal kita simpan saja. Nah, jadi berhasil ya Bapak Ibu untuk dibuat. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu setelah ini terbuat, baru Bapak Ibu memasukkan anggota kepanitiaannya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK ini. Lanjut Bapak Ibu masuk ke anggota kepanitiaan. Jadi di sini Bapak Ibu isi sesuai dengan anggota kepanitiaan TPPK yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, lanjut setelah itu Bapak Ibu tinggal klik tanda tambah ini saja dari unsur mana ya, dari kepala sekolah ataupun guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan lainnya. Jadi di sini karena kita disuruh untuk tenaga pendidik dan tindik ya Bapak Ibu dan juga komite sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan saja pilih yang guru dan tindik. Lanjut bila guru di sini sudah otomatis juga pilih siapa nama guru yang ingin Bapak Ibu masukkan sebagai anggotanya di sini. Nah, lanjut untuk peserta didik, bila peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini karena tidak ada unsur peserta didiknya, jadi kita bisa kosongkan saja ya. Jadi lanjut untuk perannya di sini Bapak Ibu, misalnya guru bersangkutan ini perannya sebagai apa, ketua ataupun koordinator. Jadi Bapak Ibu silakan saja pilih, misalnya ketua ya Bapak Ibu. Kita isi ketua untuk perannya. Jadi nama anggotanya sudah otomatis, nomor kontaknya juga otomatis karena sudah tersimpan kemarin di data rinci daripada PTK bersangkutan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Jadi sudah tersimpan. Lanjut Bapak Ibu menambahkan kembali ya unsur misalnya dari komite Bapak Ibu unsur komite silakan Bapak Ibu isi ya untuk unsur komite. Jadi di sini apabila guru jadi Bapak Ibu tinggal kosongkan saja ya karena di sini perannya ini bukan guru karena komite sekolah peserta didik juga dikosongkan. Jadi untuk perannya ini misalnya komite ini perannya anggota. Lanjut untuk nama anggotanya berarti Bapak Ibu mengisi nama komite, misalnya Ali gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya nama samaran saja. Untuk nama kontaknya juga Bapak Ibu silakan isi. Nah, setelah terisi silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, jadi sudah otomatis sudah terbuat ya Bapak Ibu. Dan begitu selanjutnya untuk menambahkan keanggotaan atau kepanitiaan daripada tim TPPK ini. Jadi di sini ganjil ya Bapak Ibu. Ini baru tiga, jadi untuk minimalnya itu tiga. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tiga ataupun lima. Jadi setelah ini selesai Bapak Ibu tinggal close saja. Nah, jadi kepanitiaannya sudah terisi semua di dalam aplikasi Dakodik ini. Nah, jadi untuk SK-SK-nya ya Bapak Ibu, jadi ini lampiran pertamanya ini ada yang namanya surat pernyataan ya. Jadi isinya seperti ini ya Bapak Ibu untuk surat pernyataan ini. Jadi di bawahnya ada materi 10.000 untuk surat pernyataan ini di masing-masing anggotanya atau di masing-masing timnya. Jadi untuk surat pernyataan ini kami akan taruh nanti link downloadnya di deskripsi daripada video kami ini ya Bapak Ibu. Nah lanjut setelah ada surat pernyataan Bapak Ibu di sini juga ada yang namanya SK atau surat keterangan atau surat keputusan dari kepala sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah isinya seperti ini ya. Jadi untuk lampirannya paling bawah ya Bapak Ibu di sini adalah nama-nama daripada tim yang ikut di dalam TPPK ini. Nah, jadi yang pertama itu ada pendidik sebagai koordinator ya. Lanjut ada komite sekolah itu atau perwakilan dari orang tua siswa atau tenaga administrasi ini sebagai anggota dan seterusnya berjumlah gasal atau ganjil ya Bapak Ibu. Jadi silakan saja minimal ada 3 orang. Jika Bapak Ibu mempunyai lebih silakan diisi kembali ya. Ini ya Bapak Ibu tinggal menambahkan kolomnya saja. Itu sesuai dengan
data yang ditagih ya, yaitu berjumlah gasal atau ganjil misal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk SK ini ya, atau surat keputusan ini dan surat pernyataan tadi yang bermaterai 10.000, silakan nanti Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi kami ini. Silakan Bapak Ibu download. Untuk link downloadnya kami akan taruh di sana. Nanti Bapak Ibu tinggal mengganti nama sekolahnya saja ya, menyesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi demikian dulu informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Dan jika ada kekeliruan ya Bapak Ibu yang kami jelaskan pada saat ini, Bapak Ibu silakan saja tinggalkan komentar di kolom komentar video kami ini ya. Kita sharing-sharing di sana. Dan jika ini terasa bermanfaat, jadi Bapak Ibu silakan share ke rekan-rekan Bapak Ibu yang membutuhkan ya tentunya. Dan sebelum kami akhiri Bapak Ibu seperti biasa dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.